Xiao Yan mundur ke samping, menatap penasaran sosok di sampingnya yang mengenakan 9 topeng. Terlepas dari apakah itu nyata atau tidak, ini adalah pertunjukan yang harus dibuat. Xiao Yan juga ingin tahu bagaimana mereka bisa turun ke berbagai alam kapan saja, dan dalam wujud seperti itu. Tapi hati mereka harus dikembalikan kepadaku. Suara Sutong berlanjut. Bagaimana jika mereka tidak mengembalikannya? Xiao Yan tetap diam, membiarkan iblis bertopeng 9 itu berkomunikasi. Tidak mengembalikannya. Itu bukan pilihan yang bijaksana. Kau mencoba menipu Sensi, tapi itu mustahil. Nada bicara Sutong tanpa emosi, karena setiap kata terdengar sama, bahkan kecepatannya pun identik. Kalau begitu, sama sekali tidak masalah. Lalu kenapa tidak kita semua datang ke Sensi? Tapi kalau kau mau main-main, aku juga terbuka untuk itu. Suara Jiu Gen serak dari balik topengnya. Xiao Yan sekarang hanya mengerti sedikit, kalaupun ada, tentang aturan Chang Ye Silek. Yang ia tahu hanyalah bahwa di dalam Chaos Divine Realm, semua orang sangat takut pada Raja. Jiu Gen, kenapa aku merasa kau berbeda dari sebelumnya? Saat itu, Sutong mengatakan sesuatu yang mengejutkan Xiao Yan. Tapi kemudian ia berpikir lagi, identitasnya sudah aneh, dan ia tidak tahu bahwa Chang Mi Si tidak bisa disamarkan. Jika tidak bisa disamarkan, kenapa tidak berpura-pura saja? Bagaimana kau bisa mengenalku begitu baik? Keluar dari Sensi, atau berhentilah mengganggu siapapun. Jika Raja tahu, semua orang akan mati. Xiao Yan hanya memulai di Huzu. Ia hanya mengenal Xiao Wang, tetapi ia juga tahu bahwa ada banyak kelompok kecil seperti itu di Chaos Divine Realm, dan mungkin jumlahnya lebih dari 9. Namun, bagi Xiao Yan yang tidak tahu, ia mencoba untuk tidak membicarakannya, melainkan membicarakan tentang keberadaan yang mungkin ditakuti Sutong. Itu lebih seperti dirimu. Kalau tidak, kukira Jigeng sudah tergantikan. 10 Raja Roh ini tidak akan memainkan peran krusial. Mereka hanya langkah cerdikku, seperti ikan di kolam. Kembalikan mereka padaku. Apa yang kau inginkan sebagai gantinya? Dan kau telah menutup mata terhadap mereka, lanjut Sutong. Xiao Yan mengerutkan kening, tidak yakin apa yang sedang direncanakan Sutong. Namun, dengan kemampuan Sutong, Xiao Yan tidak mampu menangani 10 hati itu, dan meninggalkan mereka sama saja seperti kecoa, seperti manusia biasa. Istana surgawi fana harus lenyap dari sistem ilahi. Kukatakan lagi, Sensi milikku, kalau tidak, Xiao Yan berkata dengan suara berat. Suara serak itu keluar dan belum selesai, tidak memberi ruang untuk bermanuver, tetapi Xiao Yan tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Benar saja, kaulah yang paling gila di antara 9 penghancur telapak tangan Shizong. Itu saja, tapi dunia Jiujin Sensi sangat mudah dimainkan. Jika aku pergi, mereka akan datang lagi. Kata bocah pohon yang tak terhentikan itu. Kemudian, sosoknya menghilang dalam kehampaan, dan ruang di depan Xiao Yan berubah, dan saudara-saudara itu muncul kembali. Adik junior, di mana kau? Rancang melangkah maju lagi, menatap Xiao Yan dengan cemas. Keyun sedikit mengernyit, karena dia juga tidak merasakan apa-apa. Aku bertemu seorang teman, dan sekarang semuanya berakhir. Xiao Yan tersenyum dan berkata. Lalu dia merasakan sesuatu. Klon jangkrik emas terpisah, lalu membuka mulutnya yang hancur, memuntahkan 10 hati satu demi satu. Cahaya biru yang awalnya bersinar dari hati-hati itu memudar dengan kecepatan yang menghancurkan, berubah menjadi merah darah. Kemudian, warna merah itu memudar menjadi merah tua, dan jantung-jantung yang berdetak berhenti total. Xiao Yan segera melepaskan kekuatan jiwanya, mencoba mengambil beberapa ingatan dari hati mereka. Ia ingin melihat dengan siapa para Raja Roh itu terlibat. Ternyata hanya jiwa-jiwa di dalam 10 hati ini. Mereka lenyap seolah tertiup angin, tak meninggalkan apapun selain hati-hati yang abadi. 10 Raja Roh pun musnah. Adik muda, mungkinkah ini hati para Raja Roh? Semua orang berkumpul, mengamati hati-hati yang telah berubah dengan rasa ingin tahu, mengangguk kecil. Tapi apakah Xiao Yan benar-benar telah membunuh 10 Raja Roh ini?
Ia tahu betul bahwa membunuh mereka bukanlah kuncinya, karena Sutong selalu bisa menciptakan 10 Raja Roh baru jika ia mau. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Api berkobar dan mendarat di 10 hati, yang kini kelabu dan tenang. Dalam sekejap, hati-hati itu disempurnakan, tetapi Xiao Yan mengendalikan api dan membiarkannya mengering. Hati itu tidak hancur. Inilah hati abadi, ramuan obat mujarab. Dengan jatuhnya Raja Roh, istana Tianren akan lenyap. Namun, banyak kekuatan tak biasa muncul di dalam Sensi. Dan seluruh wilayah Sensi kini tak stabil dan tak lagi damai. Qiyun berbicara perlahan, wajahnya tanpa kelegaan. Sepertinya ia mengerti bahwa membunuh Raja Roh dan Istana Manusia Surgawi tidak akan mengubah situasi Sensi saat ini, juga tidak akan menunda atau menghilangkan krisis. Xiao Yan tentu saja memahami hal ini, tetapi ia tetap dengan tegas menolak permintaan Sutong. Sutong saat ini sedang menghadiri 2 rapat, dan situasinya jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan Xiao Yan. Yang terpenting, mereka semua mengenakan topeng, menyembunyikan identitas mereka, yang menyelimuti area tersebut dalam misteri. Adik muda, apa rencanamu selanjutnya? Semua orang memandang Xiao Yan. Xiao Yan kini menjadi orang yang berbeda. Meskipun ia tak bisa menandingi kelicikan mantan gurunya, rencananya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan cepat. Tunggu sebentar, kata Xiao Yan. Ia mendongak dan melihat awan ungu hitam berputar-putar di sekelilingnya. Apakah Ye Tian masih belum menyelesaikan ini? Tuan muda Xiao Yan ada di sini sekarang. Tidak seperti sebelumnya, Ye Tian tidak mengabaikan Xiao Yan. Sebaliknya, ia langsung menjawab. Sesaat kemudian, awan hitam keunguan berputar-putar, dan langit di atas bintang tempat Xiao Yan dan rekan-rekannya berdiri menggelap. Menatap ke atas, kita hanya bisa menatap kegelapan pekat. Dipenuhi dengan sosok-sosok, ratusan juta jumlahnya. Semua hantu roh di istana Tianren telah berubah menjadi pasukan kura-kura iblis Ye Tian. Xiao Yan masih memiliki klon pemakan jiwa bersama Ye Tian, tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang daripada klon Zuchi. Para murid hantu roh dan kakak-kakak mereka semuanya tampak terkejut dan syok. Namun, Xiao Yan tetap tenang dan tidak terganggu. Ia pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, jadi ia tidak terlalu terkejut. Para hantu roh telah berubah menjadi iblis, kini di bawah kendali kami. Namun, dengan jumlah mereka yang begitu banyak, Xiao Yan tidak bisa memakai semuanya. Tuan Xiao Yan, iblis-iblis ini menarik. Mereka dapat berkultivasi secara mandiri dan berada di bawah kendaliku kapan saja. Ye Tian berkata, kekuatan rata-rata iblis tidak terlalu tinggi. Jika kekuatan mereka berkurang, efeknya sebenarnya minimal. Mereka sepenuhnya bergantung pada dampak mengerikan dari jumlah mereka yang sangat banyak. Tetapi jika mereka juga dapat meningkatkan diri, itu akan lebih baik lagi.